dunia atau sentrum, poros ataupun aksis mundi. Jadi manusia membutuhkan orientasi pengkiblatan diri. Sebagai contoh adalah orientasi kepada matahari sebagai sumber kehidupan dan lintasannya yang membentuk orientasi ke arah timur dan juga barat. Gitu. Dan ini merupakan konsep dasar dan konsep arsitektur yang ada pada alun-alun itu sendiri. Kemudian tatanan kawasan alun-alun sendiri itu dibentuk berdasarkan konsep Moncopat Moncolimo yang merupakan gambaran manusia dengan konsep kosmosnya. Moncopat sendiri itu adalah 4 unsur pembentuk manusia, yaitu terdiri dari tanah, udara, api, dan juga angin. Sedangkan Moncolimo adalah diri yang agung sebagai pancer atau pusatnya. Jadi alun-alun dengan ruang terbuka di tengah itu sebagai pusatnya, dan unsur pembentuk manusia itu ada 4 arah yang ada di sekeliling alun-alun itu, mengikuti dengan arah orientasi mata angin. Itu. Kemudian implementasi konsep Moncopat Moncolima sendiri secara arsitektural adalah 4 arah penjuru angin tadi dan tengah sebagai pusatnya. Dengan demikian bentuk alun-alun yang dihasilkan adalah segi 4 dengan keutamaan pada bentuk bujur sangkar atau persegi panjang yang mendekati bujur sangkar. Bagian tengah sebagai pusat ini adalah dinamika alun-alun yang berupa ruang terbuka kosong dengan biasanya ditumbuhi pohon beringin di tengahnya berfungsi sebagai ruang terbuka publik kota. Yang kemudian alun-alun ini awalnya tuh digunakan sebagai space atau tempat ruang publik kota bagi masyarakat setempat. Nah, tatanan bangunan di sekitar alun-alun itu juga sangat spesifik. Biasanya di sebelah barat itu pasti ada masjid. Kemudian di sebelah selatan itu ada pendopo atau istana. Kemudian sebelah timur ada pasar. Dan sebelah utara tuh biasanya mungkin rumah raja atau bangunan-bangunan yang lain. Nah, selain ada tatanan kawasan, implementasi konsep Moncopat Moncolimo di kawasan alun-alun juga diterapkan secara konsisten terhadap hal-hal yang bersifat mikro pada bangunan-bangunan yang penting, seperti masjid, pendopo, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk bangunan masjid maupun pendopo itu umumnya berbentuknya joglo, dengan 4 sokoguru, tiang penyangga, dan membentuk atap bersusun 3 sebagai ekspresi manunggaling kawula Gusti. Sehingga berangkat dari filosofi dan konsep tersebut sangat jelas dirasakan bahwa alun-alun sebagai ruang publik itu mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan suatu kota. Itu sebagai sebuah landmark kota, kemudian memberikan orientasi yang jelas pada sebuah kota atau PETS, kemudian memberi sebagai pusat atau simpul suatu kota atau nodes dari sebuah kota itu. Nah, contoh yang masih relevan pada saat ini itu adalah alun-alun Demak, ya, alun-alun Demak, kemudian ada alun-alun Keraton Jogja, alun-alun Kapupaten Projo, dan alun-alun Kabupaten Kebumen, di mana tatanan fisik pada alun-alun pada ke-4 wilayah itu masih orisinil seperti dulu terbentuk alun-alun pada daerah tersebut, gitu. Nah, kemudian kenapa memilih alun-alun Kauman begitu? Karena pada saat melihat lokasi di alun-alun Kauman sendiri itu, saya menemukan adanya 3 transformasi perubahan fungsi dan bentuk pada alun-alun Kauman sendiri begitu. Yang pertama ada kondisi awal, yang kedua ada kondisi dengan pembangunan fisik bangunan, kemudian yang terakhir ada alun-alun dengan desain kekinian yang sudah terbangun dan sudah mulai dipakai untuk beraktivitas masyarakat sekitar utamanya dan juga masyarakat Kota Semarang gitu. Pada awalnya kondisi awal alun-alun Kauman ini ya sama seperti dengan kondisi awal alun-alun yang ada di alun-alun Demak, alun-alun Jogja dan sebagainya gitu. Dengan aktivitas utamanya sebagai tempat untuk
aktivitas kenegaraan atau keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap tahun atau hitungan pada acara-acara event tertentu seperti itu. Nah, kemudian ada fenomena yang terjadi pada kondisi awal alun-alun tersebut yang didominasi oleh retail dan perdagangan yang kemudian yang seharusnya alun-alun ini sebagai ruang publik kota di Kota Semarang sebagai pusat Kota Semarang pada waktu itu kemudian berubah menjadi pertokoan yang dimana warga Semarang mengenal sebagai Pasar Yai Permai gitu. Jadi adanya perubahan yang tadinya tanah menjadi sebuah bangunan itu kira-kira setelah era Orde Baru 80-an terjadi perubahan besar-besaran seperti ini yang harusnya ruang terbuka menjadi tatanan bangunan. Nah, kemudian pada akhir-akhir ini, baru-baru ini, kemudian ada kegelisahan atau mungkin wacana begitu ya, atau rencana begitu untuk mengembalikan fungsi alun-alun ini yang tadinya dibangun Pasar Yai ini dikembalikan ke kondisi alun-alun seperti sedia kala begitu untuk mengembalikan itu. Namun tentu ada banyak hal yang harus dilakukan terkait dengan pengembalian itu karena adanya perubahan yang tadinya ruang terbuka menjadi bangunan. Nah, adanya perubahan yang terjadi dan upaya pengembalian peran dan fungsi alun-alun ini itu yang terjadi di alun-alun Kauman sendiri itu harus akan dibuat sebagaimana gitu. Karena awalnya itu kan alun-alun hanya dikenal sebagai space saja gitu. Padahal kalau kita mengulik makna pada alun-alun sendiri, bahwasannya adalah alun-alun itu sebenarnya lebih dari sekedar space, tetapi dia juga bisa sebagai place. Problem yang terjadi saat ini dengan desain yang baru pada saat ini itu adalah yang pertama terjadi perubahan tatanan, fungsi, dan juga aktivitas maupun tatanan fisik yang berbeda dengan konsep alun-alun semula. Kemudian timbulnya kontradiksi dan kesenjangan antara teori dengan empiris sehingga terjadi perdebatan tentang pengembangan ruang terbuka kota. Yang terakhir, efek domino beberapa kasus yang telah terjadi dengan beberapa ruang terbuka kota sebelumnya. Sehingga dalam perubahan desain yang baru ini, kita mengulik lagi makna alun-alun itu sebenarnya bagaimana, terutamanya yang ada di alun-alun Kauman ini gitu. Dengan adanya perubahan yang terjadi ini, apakah makna alun-alun Kauman dengan desain yang baru ini tetap sama dengan makna alun-alun yang terdahulu atau justru pemaknaan alun-alun ini berubah seiring dengan perkembangan zaman gitu. Dengan adanya era teknologi dan digital yang sekarang sudah berkembang pesat gitu, sehingga perlu adanya desain guideline terhadap alun-alun di Kauman Semarang ini bagaimana terkait dengan desain yang baru begitu. Nah, semua itu perlu ditinjau dari pengamatan utama terhadap aspek perilaku, kemudian setting yang didukung dengan data-data aktivitas dan visualnya. Nah, terutamanya dalam mengulik alun-alun ini kan tentunya kita harus menggandeng tentang teori tentang local wisdom atau kearifan lokal di lingkungan setempat tentang pembentukan alun-alun mencakup konsep tadi, mencopot moncolimonya, apakah sudah terimplementasi dengan benar atau tidak, yang didukung dengan konsep lain berupa tatanan, fungsi, aktivitas, dan juga tatanan fisik. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, Bu Oni. Terima kasih. Selamat Disnatalis yang ketiga untuk program studi Dr. Unika Sugio Pranoto Semarang. Semoga sukses dan jaya selalu. Iya, terima kasih Ibu Kania sudah memberikan gambaran begitu ya tentang placemaking di alun-alun Kauman. Sebetulnya ini menurut saya cukup menarik karena
Gini, ini menimbulkan pertanyaan sih sebetulnya buat saya. Apakah kan sebetulnya esensi dari placemaking ini, saya membayangkan super human power begitu ya, gimana kuatnya visi seseorang individu gitu yang bisa terkoneksi dengan mungkin suatu tempat yang bersamaan secara kolektif dengan orang lain, lalu dia menghasilkan satu pemaknaan terhadap tempat. Artinya berarti apabila, kalau tadi kan mungkin pertanyaan Bu Kania di paparannya, apakah ada perubahan begitu ya di Kauman gitu sehingga mungkin akan membawa pemaknaan yang berbeda. Artinya berarti placemaking itu sifatnya dinamis, begitu ya. Mohon koreksi ya Bu Kania. Artinya maknanya bisa jadi berbeda-beda tergantung individu, begitu ya? Iya, itu dia, Bu. Sebenarnya kan alun-alun sendiri itu kan sudah punya ciri khas. Sudah punya ciri khas dengan bahwa alun-alun zaman dulu itu teorinya begini. Tetapi dengan perkembangan zaman yang sekarang kita hadapi, itu kan tentu kebiasaan orang itu akan berbeda. Nah, ini ke depannya ini mungkin kita perlu mencari tahu apakah pemaknaan alun-alun yang dulu dibuat itu masih relevan sampai saat ini, atau memang ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu menyesuaikan zaman pada saat ini terkait dengan pemaknaan alun-alun yang seharusnya bisa diaplikasikan untuk desain alun-alun itu sendiri. Mungkin begitu sih, Bu Oni. Oke, baik. Ya, saya nangkep. Berarti, ini juga berarti akan ada proses pengamatan yang cukup mendalam begitu ya kalau mau dilihat dari sisi placemaking, bukan hanya sekedar space saja, karena kalau belajar makna lumayan ini juga ya, lumayan banyak juga yang perlu disoroti, dan ini cukup menarik sekali kalau bisa lebih ke dalam begitu, melihat bagaimana sih sebetulnya orang baik di sekitar gitu melihat alun-alun ini. Tapi nanti mungkin pada sesi diskusi kita akan sambil berdiskusi melalui pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin yang hadir ya di seminar. Saya juga penasaran, pengen tanya-tanya juga sebetulnya. Cuma kita move dulu nih ke Pak Firman karena ada topik yang juga akan dibagikan oleh Pak Firman terkait third place, tempat ketiga gitu, yang akan dibagikan. Apa sih sebetulnya secara esensi makna dari tempat ketiga yang akan dibagikan ini. Nah, terima kasih ya Ibu Kania. Kita pindah dulu ke Pak Firman. Monggo Pak Firman, mungkin ada materi yang mau di-share di ruang Zoom ini. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Oni. Saya coba share ya. Iya, sudah. Apakah sudah full screen? Sudah full screen, silakan. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Oni. Selamat siang juga kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Firman Syah Bahtiar, salah satu mahasiswa Angkatan 3 Program Studi Doktor Arsitektur Unika Sugiya Pranoto. Pada dasarnya saya juga adalah pengajar ya di Tanri Abeng University di Jakarta. Jadi dalam kesempatan ini mungkin kebetulan ya, ini cocok logi mungkin ya, saya kebagian di sesi 3, webinarnya namanya Third, dan saya juga membahas ruang ketiga. Jadi kok 3 semua ya gitu ya. Tapi cocok logi dan ya menarik juga ya, mungkin ya coba kita lihat saja nanti seperti apa sebenarnya ruang ketiga. Seperti tadi yang di awal Bu Oni cerita, istilah ruang ketiga pun bagi saya ini pun suatu yang belum jelas, mungkin belum banyak juga yang familiar. Tapi ternyata memang ini sudah cukup, ini juga muncul oleh seorang sosiolog di Amerika Serikat ya, mengenai ruang ketiga ini. Tapi mungkin saya akan mulai dulu melihat dari dasar dari manusia itu seperti apa. Jadi kita kan memang sudah dikenal sebagai makhluk sosial ya. Bahkan itu pun juga ditekankan oleh seorang filsuf ya terkenal, Aristotle, bahwa human is by nature a social animal. Bahkan ada tambahan political animal. Cuma saya tidak
mengarah ke politikalnya, saya coba fokus ke sosialnya. Jadi ketika makhluk sosial, manusia tentu tidak bisa sendiri, dia butuh adanya suatu komunitas atau society, dan hal itu ternyata lambat laun dalam rentang peradaban manusia membawa kepada berbagai macam peradaban. Yang bisa dilihat tadi di awal, Pak Rudi sudah sempat mengekspos mengenai industrial revolution, ya, industri 1.0, 2.0. Tapi juga ada sebenarnya suatu istilah yang mengaitkan dengan society 1.0 sampai saat ini dianggap sudah society 5.0. Nah, society ini dilihat dari bagaimana peradaban manusia berkembang karena pengaruh teknologi yang kemudian muncul, dan itu juga hasil dari pemikiran manusia. Ketika nanti kita lihat bagaimana proses itu terjadi, memang bisa terlihat bagaimana evolusi aktivitas, evolusi profesi, dan karena kita di bidang arsitektur, ya, evolusi ruang dan bentuk juga mungkin akan terdampak dari perubahan ini. Nah, mungkin coba kita lihat saja dulu pertama dari Society 1.0 yang di sini dianggap sebagai hunting society, yang artinya pada masa itu, masa di mana pasti semua dari kita ada yang hidup di masa ini, ya. Ini adalah zaman prehistoric life, di mana manusia itu berkumpul dalam suatu kelompok-kelompok kecil, nomaden, dan mereka adalah kegiatan utamanya adalah hunting and gathering, ya, mencari sumber daya untuk kebutuhan hidup dan sebagainya. Dan kalau kita bicara kegiatan aktivitas, berarti biasanya yang kita kenal adalah kita tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat bersosialisasi. Jadi di atas ini ada satu diagram kecil yang mendefinisikan ada 1 home, 2 work, 3 sosial. Nah, ini ada kaitan nanti dengan third place itu. Jadi angka 3 ini agak sedikit diwarnai beda karena third place ini ada kaitannya dengan sosial. Nah, pada zaman prehistorik, sosial ini berbaur jadi satu dalam suatu lingkup. Mereka bekerja, mereka tinggal, mereka berkomunikasi, berinteraksi dalam satu lingkup grup yang sama, ya. Mereka pergi bareng-bareng, berburu, pindah tempat, dan sebagainya dalam satu lingkup yang sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semua masih berbaur menjadi satu ruang, ya, satu ruang. Entah ruangnya ini berupa gua atau ruang terbuka, karena kan nomaden, ya, mereka bisa di mana saja. Nah, seiring dengan perkembangan akal manusia, adanya suatu ontologi baru, ya, dari pemikiran manusia, kemudian manusia mulai mengenal apa yang disebut dengan agraris, agriculture, bercocok tanam, beternak, dan sebagainya, sehingga mereka mulai hidup permanen di suatu tempat, mulai settle, ya. Nah, ini jangka ini cukup panjang nih rentang waktu periodenya, di mana mereka mulai settle dan bahkan sudah mulai memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang bahkan akhirnya juga sampai ke dalam rentang waktu adanya misalnya suatu village atau perkampungan, bahkan sampai ke kerajaan dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah salah satu riset yang menunjukkan bahwa ternyata ruang sosial yang benar-benar terbentuk secara utuh itu mulai bisa terdeteksi pada zaman Cina, kerajaan Cina, yaitu dengan adanya kultur minum teh. Nah, kultur minum teh ini dia sebenarnya pertama-tama adalah di kerajaan, mengaitkan banyak petinggi-petinggi kerajaan dengan satu kasta tertentu saja, jadi terbatas. Tapi dalam perkembangannya ternyata di masyarakat luar juga mulai berkembang yang disebut tea house, Chinese tea house. Jadi kalau sekarang mungkin kayak warung kopi, ya, trennya gitu, ya. Jadi tempat berkumpul untuk rakyat-rakyat jelata, mereka bisa ketemu juga dengan rakyat-rakyat yang memang lebih kasta tinggi, bercampur baur, dan di sini adalah tempat berinteraksi secara lebih informal, lebih casual. Jadi kalau tadi mungkin di kerajaan dia lebih formal dan sebagainya, di sini lebih casual. Nah, ini belum didefinisikan sebagai suatu third place, karena ini mungkin lebih disebut sebagai early social place, ya. Tempat berkumpul, dan di situ ternyata yang terjadi tidak hanya berkumpul, ada juga kegiatan bertransaksi, berkesenian, dan sebagainya. Jadi sudah ada elemen mixed use yang muncul dari aktivitas di zaman itu. Agak mundur ke depan, sebenarnya ada juga kultur yang di luar Cina, yaitu coffee house, yang muncul sejak ada mulanya komoditas kopi berkembang. Dan ini akhirnya terbawa sampai ke Eropa, dan muncul akhirnya banyak kedai-kedai kopi yang akhirnya sampai sekarang mulai bisa dilihat. Nah, kalau kita lihat susunan sosial dan home dan work ini berada dalam satu lingkup yang hampir sama, berdekatan. Karena mereka rata-rata tinggal dan bekerja di tempat yang berdekatan, sehingga ruang sosialnya pun relatif dalam satu lingkup yang berdekatan juga.
Nah, tapi apa yang terjadi ketika ada revolusi industri yang membuat munculnya industri mesin uap, otomotif, dan sebagainya. Akhirnya jarak tempat tinggal dan juga tempat bekerja makin berjarak karena otomotif membuat masyarakat bisa saja ya bermobilisasi di lokasi yang berbeda, sehingga ruang sosial yang dibutuhkan tuh makin muncul dan dalam suatu jarak yang sepertinya muncul karena kebutuhan. Karena misalnya jarak dari rumah ke kantor itu lama, terus ada shift kerja yang panjang, sehingga dia butuh ruang untuk rileks bersosialisasi. Akhirnya muncullah ruang-ruang seperti kafe, bar, pub, dan sebagainya untuk menjadi tempat ruang sosialisasi yang menurut mereka itu adalah ruang yang nyaman. Nah, ini adalah cikal bakal yang disebut sebagai The Great Good Place oleh Oldenburg, atau ini yang nanti akan disebut sebagai ruang ketiga. Nah, jadi ruang ketiga ini adalah sebenarnya ruang yang tercipta atau terdefinisi di antara ruang pertama itu rumah, ruang kedua adalah tempat kerja, di mana ruang ketiga ini adalah tempat kita dalam tanda petik pelarian, berekspresi, hangout, sesuatu yang melepas penat dari kegiatan, dari rutinitas di rumah maupun dari hektiknya di kantor. Dan ini menjadi ruang yang selalu merasa nyaman kita kunjungi. Selalu kita merasa di situ diterima sebagai bagian, kita merasa seperti rumah, tapi bukan di rumah. Nah, itu definisi sebenarnya third place menurut Oldenburg. Nah, sehingga kalau kita lihat di Eropa terutama ya, itu banyak sekali kafe-kafe yang ramai hanya untuk orang duduk-duduk, bercengkerama, dan sebagainya. Dan itu akhirnya mungkin mulai muncul di beberapa negara-negara sebagai imbas dari adanya tren ini. Nah, ini adalah ciri-ciri suatu ruang yang bisa dikategorikan sebagai ruang ketiga, yaitu netral, siapa saja bisa masuk ke dalamnya. Di sana didominasi oleh conversation atau oleh perbincangan secara informal. Ada regulers ya, ada pengunjung yang reguler datang. Dia selalu ke situ karena merasa nyaman. Kemudian playful mood, jadi memang di situ tidak dibuat sebagai sesuatu yang serius tapi menyenangkan. Dan posisinya memang tidak di rumah, home away. Jadi istilahnya lokasi di luar yang merasa tetap nyaman seperti di rumah. Nah, tahun 80 lokasi-lokasi seperti inilah yang ternyata memiliki makna seperti third place yang dimaksud. Barbershop ternyata tidak hanya cukur, di situ kita bisa sambil berbincang ya dengan pelanggan dan sebagainya. Gereja, gym, coffee house, semua ternyata bisa berubah menjadi suatu third place asalkan ada aktivitas dan ada komunitas yang membuat itu jadi bermakna. Nah, ini karena third place itu nggak bisa dirancang saya pengen ini jadi third place. Belum tentu bisa ketika tidak ada aktivitas dan juga komunitas yang bisa membuat ini menjadi bermakna. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa yang terjadi sekarang ketika ternyata kita mulai ditemani oleh digital technology, gadget, wifi, dan sebagainya. Ya, seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Rudi di awal mengenai homo digitalis, ya, di mana kita adalah homo sapiens dulunya. Dan ternyata kalau kita lihat ilustrasi ini, dari kita mulai manual, kemudian kita mulai pada perangkat mekanikal, dan sekarang digital, ya kayaknya makin nunduk ya. Dulu kita sudah nunduk, jadi makin nunduk lagi gitu ya. Semuanya kita melihat ke gadget dan sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Survival kit kita adalah wifi, electronic socket, gadget, dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin kita lebih kewalahan nggak dapat sinyal wifi daripada ketinggalan dompet mungkin kadang-kadang. Nah, jadi bagaimana kita sudah begitu attach dengan suatu teknologi digital. Nah, kemudian bagaimana efek dari digital itu terhadap third place yang tadi. Dan ternyata kalau kita lihat tadi tahun 80, kita duduk di kafe, kita duduk di pub, kita benar-benar bicara dengan teman kita, dengan kerabat kita, bicara pure, direct conversation, tatap muka. Tapi saat ini, kalau kita ke kafe, ada dua kategori. Memang yang dia berbicara sama mereka, atau juga yang memang sibuk dengan virtual conversation-nya. Entah dengan gadget, ataupun mungkin dengan video conference, seperti kita saat ini. Tapi ternyata ruang itu memang dibutuhkan. Ya, jadi terkadang orang waktu itu mencari pelarian dari rumah dan kantor. Sekarang mungkin orang mencari pelarian, saya bosan kerja di kantor, saya mau kerja di kafe. Jadi ada definisi baru, ada suatu karakter baru yang muncul terhadap ruang ketiga itu,
di mana fungsinya sekarang mulai berkembang. Tidak hanya sebagai tempat casual informal, ternyata bisa juga untuk tempat produktivitas. Nah, ini yang mungkin satu gap kondisi yang mungkin bisa dilihat lebih lanjut ya, seperti apa sih pola yang terjadi. Karena kalau kita bicara digital, ada banyak habit ya atau perilaku yang sekarang sudah mulai berkembang yang dulu tidak ada. Digital nomad. Orang bisa bekerja dari mana saja, tidak harus punya kantor, tidak harus punya rumah, bisa kerja dari mana saja, co-working, co-living. Kita mencari ruang-ruang kota untuk konten media sosial. Kita juga sibuk di online gaming, bicara dengan teman virtual kita, itu kita merasa nyaman, karena itu menurut kita pelariannya kita di situ. Nah, jadi di sini third place itu tidak hanya mencari we time, tapi juga kadang-kadang me time. Sendiri pun kita juga butuh third place sekarang, ruang ketiga. Nah, jadi sepertinya digital ini mulai sedikit merubah komposisi, definisi ruang ketiga yang sudah disebutkan di awal tadi. Sehingga kita perlu lihat apakah ini ruang yang baru, ataukah ini ruang ketiga yang termodifikasi. Nah, ini yang mungkin perlu coba kita lihat nanti ke belakang. Karena kalau kita bicara ke Society 5.0, di mana semua itu serba mix ya, antara virtual dan kenyataan, immersive media, virtual reality, augmented reality, dan sebagainya, ini sudah memberikan peluang untuk kita berinteraksi langsung secara virtual, tanpa kita harus bertemu. Dengan kualitas yang makin lama makin mendekati kondisi tatap muka. Kalau dulu kita chatting hanya pakai teks, sekarang sudah bisa pakai suara, nanti mungkin seluruh fisik kita sudah seakan-akan ada dalam satu ruang yang sama. Nah, makanya pola ruangnya mungkin bisa jadi sosial ini ada di rumah, bisa muncul ada di rumah, bisa ada langsung muncul di kantor gitu ya, tempat kerja, dia langsung integrate menjadi satu. Nah, apakah ini juga akan menjadi ruang ketiga yang baru? Nah, ini mungkin bisa juga menjadi isu yang bisa kita lihat lagi. Karena ini seperti terlihat utopia atau terlihat seperti sesuatu yang masih masa depan, tapi ini sedang berproses. Metaverse, augmented reality, ini semua sedang berproses walaupun belum terlalu umum terjadi, di mana memang interaksi itu bisa dilangsungkan di dalam. Nah, ini di dalam suatu ruang virtual. Nah, ini juga menjadi suatu yang apakah ini ruang juga yang di mana arsitektur bisa masuk di dalamnya. Nah, sehingga kalau kita lihat, mungkin kita bandingkan sebelum digital era dan setelah digital era. Ketika sebelum digital era, ruang ketiga itu lebih dikuasai oleh aktivitas direct conversation, tatap muka. Digital era ini sebenarnya ada banyak elemen yang membuat orang mencari ruang pelarian itu. Dia butuh tempat kerja, dia butuh refreshing sendiri, karena semua sekarang bisa dilakukan sendiri. Walaupun secara sendirian itu sebenarnya dia terinteraksi melalui dunia maya. Nah, karakter-karakter inilah yang mungkin bisa mendefinisikan secara baru mengenai ruang ketiga ini. Sebagai contoh, ini ada salah satu riset yang dilakukan membandingkan kedai kopi di Jepang dan kedai kopi di Jakarta. Yang bisa kita lihat adalah ketika kedai kopi pada awalnya itu dirancang hanya sebagai kedai kopi, itu adalah tempat bertemu, kita ngomong sambil minum kopi, dan sebagainya. Itu di Jepang masih terlihat. Tapi ternyata di Jakarta, kedai kopi sudah dikuasai oleh bentukan aktivitas yang berbeda, di mana ruang tempat duduknya nggak ada, malah tempat buat antri pemesan dari ojek online. Ya, jadi seperti di gambar di bawah ini, ruang yang tercipta di sekitar kedai kopi itu justru tempat parkir motor, tempat antrian ojek online buat order, sehingga ruang pertemuan manusianya mulai bergeser dari suatu bentukan kedai kopi yang dulu dianggap tempat ketiga. Dan kedai kopi pun yang akan laku sekarang adalah kedai kopi yang instagramable, yang suasananya menarik untuk foto-foto, bisa juga buat kerja. Nah, itu adalah suatu pergeseran yang terlihat mulai kelihatan akibat pengaruh teknologi digital. Dan itu pun juga banyak terlihat seperti ruang-ruang publik mulai terinvasi oleh teknologi digital. Mungkin ada yang pernah bermain Pokemon Go, kita mencari ke public park dan sebagainya ya untuk menangkap monster digital itu. Nah, itu ternyata ruang publik jadi suatu makna baru di situ. Kemudian juga ada co-working di public park, dan Starbucks yang dari dulu sudah mendefinisikan bahwa dia adalah third place. Jadi semua ini
muncul karena adanya satu sentuhan digital di dalamnya. Nah, bagaimana third place ini di digital area juga ternyata mungkin bisa berdampak kepada suatu sense of place di urban public, ruang-ruang komersial, kafe, dan sebagainya. Apakah mungkin muncul di suatu public space? Nah, ini yang mungkin saya coba cuplik dari beberapa headline yang bicara seperti tadi di awal. Ruang ketiga, dan ruang ketiga di DKI Jakarta banyak melabeli ruang-ruang publik mereka sebagai ruang ketiga. Nah, ruang ketiga ini sebenarnya kalau kita lihat adalah ruang yang bisa menarik perhatian orang datang. Ruang ketiga ini juga bisa membuat masyarakat merasa senang di sana. Ruang ketiga ini juga memberikan peluang aktivitas yang berbeda, tapi mungkin ada elemen lain yang sebenarnya tidak sesuai juga dengan ruang ketiga versi Oldenburg di awal. Nah, jadi di sini beberapa yang disebut ruang ketiga di Jakarta, misalnya di daerah Duku Atas, ketika ada tren Citayam Fashion Week beberapa waktu lalu ya, di situ tiba-tiba lokasi Duku Atas yang maknanya hanya sebagai transport hub tiba-tiba menjadi tempat ekspresif. Lokasi itu tidak direncanakan, tidak ada direncanakan sebelumnya, tiba-tiba muncul karena pengaruh dari komunitas dan aktivitas. Sehingga place itu terbentuk, dan yang datang ke sana adalah orang-orang yang reguler, selalu datang. Sehingga ruang ketiga itu mempunyai makna yang karakternya sama, seperti yang dimaksud oleh Oldenburg. Kemudian ada Tebet Eco Park juga, yang juga viral karena media sosial. Sehingga orang datang, banyak orang merasa nyaman di situ, banyak yang akhirnya kerja sambil belajar di situ, ngobrol di situ, dan sebagainya. Sehingga secara esensi dia mulai jadi tempat ketiga, tapi secara ciri khas sudah mulai ada perbedaan. Nah, itu beberapa hal itu yang mungkin bisa menjadi suatu trigger untuk melihat lebih jauh seperti apa sih ruang-ruang yang dimaksud seperti ini. Nah, jadi intinya adalah ruang ketiga di digital era ini memang memerlukan suatu definisi baru, telaah baru, seperti apa. Kita perlu refinding terus ini seperti apa untuk bisa memaknai ruang ketiga di era digital ini mempunyai suatu dampak dan juga pengaruh mungkin nanti kepada penataan kota, penataan kawasan, maupun juga pemaknaan suatu tempat di lingkup urban. Mungkin itu dari saya yang bisa sedikit saya share sampaikan mengenai isu ini. Ruang ketiga ini pada dasarnya akan kembali ke masing-masing. Ruang ketiga saya dan ruang ketiga Bu Oni mungkin berbeda nih intinya ya bentuknya. Tapi intinya adalah kita mungkin perlu sama-sama cari tahu seperti apa sebenarnya ruang yang buat kita nyaman dan buat kita merasa kerasan ya untuk beraktivitas di situ. Terima kasih. Saya juga tidak lupa mengucapkan sekali lagi selamat Natalis ketiga untuk program Studi Doktor Arsitektur Unika Sugi Pranoto. Terima kasih kembali Bu Oni. Iya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Firman untuk penjelasannya, sebetulnya sangat menarik. Ya, saya tuh jadi teringat karena beberapa waktu yang lalu kami sempat berdiskusi tentang kalau dikaitkan sama ruang ketiga begitu ya, berarti kan ruang yang terdefinisi antara ruang rumah tinggal dengan ruang bekerja. Artinya ada sisi kenyamanan bagi para pengguna untuk melaksanakan aktivitas di rumah atau di kantor pada lokasi yang berbeda begitu. Nah, sebetulnya ini kalau dari sisi ekonomi menjadi simpul pelaku ekonomi kreatif gitu, ruang ketiga ini. Karena secara pas gitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu juga membangun Creative Hub. Jadi ruang-ruang kreatif, tempat berkumpul, tempat bekerja. Makanya tadi, pada akhirnya jadi sejalan begitu ya. Makanya tadi kalau melihat contohnya Pak Firman ada collaborative space, kemudian Starbucks sudah mendeklar dirinya sebagai the third place cafe begitu. Dan ini kalau misalnya kita kaitkan sama Bukania begitu misalnya ya, artinya ada peluang dong ya. Ini bayangan saya aja, ada peluang dong Kauman ini menjadi third place. Ya bisa jadi Bu Oni. Bisa jadi. Iya ya, karena semuanya kan kembali kepada
misal kalau tadi Pak Firman aja bilang third place-nya saya dengan Pak Firman kan berbeda. Satu waktu mungkin saya akan lebih senang begitu untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan saya di daerah Kauman gitu, karena buat saya itu lebih feels like home. Tapi saya lagi sedang tidak di rumah begitu. Artinya berarti ada apa ya? Ada pemaknaan terhadap Kauman yang mungkin bisa menjadi ruang ketiga, dan ini sebetulnya sangat menarik ya. Makanya tadi saya sempat tanya ke Bukan ya, berarti pemaknaan terhadap sebuah tempat itu bisa sangat fleksibel sekali begitu ya. Cuman kalau secara kolektif ya mungkin nanti akan ada pemaknaan tersendiri begitu. Kalau Bukannya sendiri kan Bukannya ya standby di Semarang nih, Bukannya aktivitas di daerah seputar Kauman itu apakah ada banyak peningkatan nih Bu di sana? Kalau yang saya lihat tentu meningkat ya, Bu Oni. Dari yang dulunya mungkin aktivitasnya hanya perdagangan saja, tetapi sekarang sudah lebih bervariasi. Mungkin ada aktivitas olahraga yang lebih intens dari sebelumnya. Kemudian ada event-event tertentu, event-event besar yang ada di Kota Semarang yang biasanya hanya diselenggarakan di Simpang 5 misalnya, kini berpindah ke alun-alun Kauman seperti itu. Ya, oke. Ini saya juga ada membaca dari kolom chat. Ini ada Ibu Ita gitu. Bu Oni sekarang alun-alun Semarang sudah menjadi third place. Nah, ternyata benar juga ya. Mungkin sebagian mungkin ada juga gitu merasa bahwa alun-alun Semarang ya seperti itu gitu. Tapi ada juga yang merasa memang itu adalah third place begitu. Dan ini menurut saya cukup menarik sih istilah ini. Apa mungkin ada nih Pak Firman the fourth place? Ada ya udah ya. Oke. Ada, betul. Tapi ada begini, kan suatu upaya untuk mengeksplorasi definisi teori dan sebagainya kan terus berlangsung ya Bu Oni ya sampai sekarang ya. Jadi riset-riset yang mendefinisikan third place ini ada beberapa yang sudah mencoba mendefinisikan baru. Fourth place itu adalah irisan antara ruang 1, 2, 3. Jadi yang di tengahnya itu adalah fourth place menurut salah satu riset. Yang artinya kayak co-working, co-living, co-mingling itu jadi satu. Dan itu ada satu contoh di Paris, ada stasiun F di Paris yang satu bangun. Itu tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat untuk langsung leisure atau ya hangout, relax lah gitu ya. Jadi istilahnya mereka dalam satu itu bisa melakukan sekaligus banyak kegiatan. Itu sudah ada yang mendefinisikan sebagai fourth place. Tapi ada juga riset lain yang mendefinisikan fourth place dalam pengertian yang berbeda. Yang dia melihat fourth place itu sebenarnya adalah aktivitas lain di luar yang third place. Jadi mungkin tadi yang seperti saya butuh waktu saya sendiri nih, me time. Saya nggak mau ngobrol sama teman-teman. Saya pengen menyenangkan diri saya sendiri. Saya pergi ke tempat situ, entah saya duduk-duduk lihat orang saja gitu ya, atau saya cuma jalan-jalan sambil bermedia sosial. Jadi itu ada arti place yang lain yang dianggap bukan third place. Third place adalah tempat kita memang kumpul bareng-bareng, bicara dan sebagainya. Nah, ruang-ruang ini kan yang definisi ini masih berkembang terus ya. Jadi saya belum bisa mengklaim sudah ada fourth place yang diakui bersama. Nah, jadi intinya suatu third place ini memang kalau saya lihat adalah tergantung dari sudut pandang dari pengguna yang merasakan. Tadi seperti Bu Kania bilang di alun-alun ya. Mungkin bagi sebagian orang yang sering beraktivitas di situ, itu adalah third place saya. Misalnya saya biasa di situ mungkin ada mungkin sketsa bareng satu komunitas gitu ya, paling suka di situ karena bisa banyak aktivitas yang kita tangkap. Itu mungkin third place bagi komunitas itu. Tapi saya orang Jakarta, saya baru main ke alun-alun, saya pengen alun-alun, pengen ngunjungin alun-alun. Mungkin di sini saya berperan sebagai turis yang datang sekali, belum tentu saya mau balik lagi ke situ kan posisinya ya. Nah, bagi saya mungkin alun-alun Semarang ini belum menjadi third place bagi saya. Jadi saya harus memiliki satu makna dulu di ruang itu, sehingga saya mungkin akan memaknai itu sebagai third place. Karena ciri-cirinya tadi ada sebenarnya ya, third place itu. Mungkin seperti itu, Bu Ani. Iya, oke. Ini memang menarik sekali sih. Banyak yang sebetulnya bisa kita soroti kalau kaitannya dengan third place.
Saya ada pertanyaan, tapi kita dahulukan dulu ya dari ada Bapak Ibu yang hadir di seminar ini dari awal tadi sudah mulai mendropkan komentar dan pertanyaan khusus kepada Ibu Kania. Ini dari Ibu Ita. Terima kasih Ibu Ita sudah mendropkan pertanyaannya. Kita coba baca ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu Kania, apakah ada konsep tertentu yang bisa menjadikan alun-alun Semarang yang tadinya sebagai space menjadi place. Karena saat ini pemanfaatan alun-alun Semarang tidak hanya sebagai space, tapi juga sudah sebagai place. Karena setahu saya dahulu alun-alun Semarang hanya dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu, tapi saat ini dimanfaatkan dalam setiap waktu, begitu. Nah, mohon tanggapannya Ibu Kania. Ya, terima kasih Bu Oni. Saya coba menjawab Bu Ita. Jadi ketika kita membicarakan konteks place, kita tidak lagi membicarakan fungsi gitu. Tapi place di sini adalah sebagai beyond itu gitu, sebagai identitas baru sebuah tempat. Jadi yang didalami pada sebuah tempat mengenai place itu sendiri, yang pertama itu pendalaman terkait dengan aktivitas yang ada di dalamnya. Kemudian perilaku masyarakat yang ada tempat tersebut, dan kemudian visual dari tempat tersebut gitu. Jadi dari ketiga itu kita dalami seperti apa lokasi tersebut sehingga kita dapat mendefinisikan tempat tersebut sebagai place atau bisa jadi identitas pada tempat tersebut di sebuah kota. Ini seperti itu Bu Oni. Oke, berarti more than just activity begitu ya. Jadi tidak sekedar hanya disorot dari aktivitasnya saja tadi ya. Berarti ada satu pemaknaan. Nah, ini kalau misalnya saya lanjut ke pertanyaan dari Pak Ervan. Ini sebetulnya nih ada garis benang merahnya ya antara pembahasan Bukania sama pembahasan Pak Firman. Tapi ini dari Pak Ervan ini tertuju ke Pak Firman juga sepertinya. Ya betul. Nah, apakah terpenis ini harus didefinisikan secara kolektif? Karena menurut Pak Ervan ini kayaknya agak personal begitu ya. Jadi selama orang tersebut merasakan ruang sebagai home, maka itu sudah sah sebagai third place. Merasa ruang sebagai home berarti sedang tidak di rumah begitu ya mungkin ya, tapi berada di luar, di ruangan lain selain rumah, tapi it feels like home gitu. Apakah itu personal? Lebih personal apa bisa kolektif nih? Gimana Pak Firman? Oke, baik Bu Ani, terima kasih Pak Ervan. Jadi menarik memang ketika kita bicara third place kan itu ada suatu persepsi ya terhadap diri kita bahwa oke, saya merasa nyaman di lokasi ini, saya suka kerja di kafe ini karena bla bla bla. Tapi pertama kita kembali lagi ke makna dari place, itu adalah ketika suatu ruang dalam konteks entah dia di dalam bangunan atau dalam suatu ruang terbuka, dia bisa menghadirkan suatu vibe atau suatu suasana yang memang hidup, intimate, hidup, yang berarti tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi ketika ada banyak orang merasa itu tempat yang buat mereka merasa nyaman, beberapa individu itu akan membentuk suatu suasana ruang yang akan bisa diamati bahkan orang yang di luar itu gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat misalnya di Malioboro dulu kan menyenangkan ya, istilahnya suasananya sangat hidup dan sebagainya ya. Tapi ketika misalnya ada suatu perubahan membuat Malioboro itu jadi sepi, nah itu space-nya tetap sama, orang yang lewat juga mungkin masih sama, tapi makna ruang karena sudah tidak ada aktivitas kolektif terhadap suatu secara yang disebutkan itu, ruang ini memang harus hidup karena ada komunitas dan aktivitas sehingga suasana ruangnya itu muncul dan menjadi sesuatu yang bisa diamati. Nah, kalau yang secara personal tadi itu mungkin bisa jadi itu ya, misalnya kan Oldenburg tahun 80 tidak ada laptop yang dibawa ke kafe misalnya, sehingga benar-benar kebutuhan untuk mencari tempat di luar ruang kerja yang utuh itu belum terdefinisi. Nah, jadi bisa jadi ini suatu jembatan untuk melihat apakah
ini menjadi suatu definisi place yang baru, atau ini adalah modifikasi. Nah, mungkin seperti itu, Bu Ani. Oke, mungkin lanjut sedikit ya Pak Firman. Ini kalau model place-nya ini kalau tadi Pak Ervan mungkin lebih ke pemaknaan personal atau kolektif ya. Nah, ini ada tambahan ya sama Pak Anton. Kalau menurut Pak Firman, kalau soal recreation park. Recreation park. Ya, saya memaknai recreation park itu kan berarti tempat yang beberapa ciri dari third place masuk ya, seperti menyenangkan gitu ya, terus bisa siapa saja masuk dan sebagainya. Tapi mungkin di sini yang kita bilang adalah third place ini bisa dikunjungi secara lebih regular. Jadi sewaktu-waktu kita bisa saja kunjungi dengan mudah, accessibility-nya mudah salah satunya itu. Kemudian di dalam tuh didominasi oleh suatu conversation atau pembicaraan di dalam ruang itu. Entah itu virtual, entah itu tatap muka langsung. Nah, sepertinya ada elemen ini yang mungkin di recreational park ini tidak terlalu dominan muncul ya. Karena kan recreational park itu kita datang ke satu tempat, oke, apa yang kita lakukan? Mungkin ya di kelompok-kelompok kecil kita menikmati fasilitasnya dan sebagainya. Itu yang terjadi. Vibe-nya tuh nggak akan membentuk suatu ruang yang intimate dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang agak sedikit membedakan. Ketika ini ada recreational park, apakah ini third place? Nah, itu yang mungkin akan sedikit membedakan, Bu Ani. Ini cukup menarik sekali ya. Tadi kalau saya catat reguler interaksi begitu ya ada di situ. Nah, ini saya sekaligus nih ya. Ini sebetulnya saya agak penasaran. Kalau tadi kan Pak Firman sempat sampaikan sesuatu yang menurut saya nyaman, tapi saya nggak mau berinteraksi secara langsung dengan orang lain begitu ya. Jadi saya go to a small room gitu, buka komputer, lalu saya main game. Nah, sekarang kan game agak advance ya Pak Firman ya. Kita bisa komunikasi tapi by chatting begitu ya. Nah, artinya kalau secara umum dalam sebuah arsitektur kan ruang itu dibatasi ya, dinding, lantai, lingkup begitu ya. Nah, sementara kalau sekarang berarti artinya ada ruang yang mungkin secara fisik tidak hadir begitu. Kalau kita sudah bicara third place yang fokus pada mungkin kenyamanan, feels like home. Main game buat saya homey begitu ya. Berarti ada kemungkinan dia tidak hadir secara fisik ya. Ya, betul, Bu Ade. Jadi definisi itu juga sudah mulai ada yang mengarahkan riset ke sana, Bu ya. Jadi bagaimana suatu komunitas gamer kan merasa apa yang forum yang dia ikuti itu adalah tempat paling nyaman bagi dia ya. Dia bisa ngobrol, dia bisa ngabisin waktu gitu ya, lupa segala hal. Dan itu memang ada ruang sebenarnya. Kan definisi ruang itu sebenarnya sekarang udah cukup luas ya. Jadi tidak harus terbatas oleh fisik. Tapi selama itu bisa mewadahi aktivitas, itu juga bisa menjadi suatu ruang. Jadi ruang maya itu kan berarti kayak metaverse dan sebagainya, sudah mulai membawa ini social space ini ke dalam. Walaupun kembali lagi, kita kan mungkin sudah latihan nih waktu pandemi ya, Bu Ani ya. Kita nggak boleh kemana-mana, kita mau gimana nih ngobrol, mau gimana gitu ya. Kita mau nggak mau menghampiri gadget kita, ya. Mulai perkenalan dengan Zoom dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya sudah dilatih untuk mencoba memaknai ruang yang baru. Kita tetap bisa interaksi, tapi ada ruang baru nih di luar ruang fisik yang di luar. Tapi ternyata setelah pandemi selesai, orang justru kangen dengan ruang fisik yang di luar. Ya, sempat beberapa kali tiba-tiba penuh mall ini ya setelah pandemi pembatasan dilonggarkan. Karena gimana pun juga ternyata kita tetap butuh suatu ambience fisik itu. Nah, jadi sebenarnya yang menarik adalah bagaimana nanti di perkembangan metaverse yang semakin maju itu, bagaimana dengan sosialisasi yang muncul di ruang-ruang publik atau ruang-ruang fisik nantinya. Arsitektur akan merespon seperti apa terhadap fenomena tersebut. Nah, itu yang mungkin akan terus berkembang nih, Bu. Penelitian ataupun riset yang mengarah ke sana seperti ini. Oke, nah ini menarik ya. Nanti saya kayaknya mau nyambung ke topik bukannya, tapi ini ada satu pertanyaan dari Pak Ervan, sebetulnya pertanyaannya straight to the point. Berarti bisa ya membuat place tanpa space? Membuat place tanpa menarik. Space. Karena tadi kan sempat pada ruangan yang tidak secara fisik tidak bisa kita lihat begitu ya.
Berarti bisa. Sebetulnya poinnya begitu ya, Pak Ervan yang menanyakannya. Ya, menarik. Ini mungkin harus ditelah lebih lanjut ya. Saya terus terang belum mengarah ke sana. Tapi sebenarnya menarik begini kan. Sekarang kita balikin lagi, space itu apa sih gitu kan? Space itu kan ada suatu definisi terhadap ruang dengan segala batasan-batasannya ya. Bisa membatasi itu sebagai suatu ruang tanda petik. Tapi ketika kita imbuhkan place, berarti ada suatu makna yang kita bisa sematkan di dalam suatu ruang itu. Nah, saya sih kepikiran begini. Ketika tadi Bu Oni senang dengan online gaming itu di forum itu, apakah kalau saya masuk ke situ saya juga merasa itu sebagai place saya atau enggak? Nah, itu saya belum bisa tahu gitu ya. Space, ya itu ada space baru di situ, space maya, space virtual, dibatasi oleh layar, dibatasi oleh mungkin apalah gitu ya, segala macam aturan di forum itu. Tapi apakah saya sudah merasa sebagai place saya di situ? Nah, itu saya juga belum bisa mendefinisikan itu. Saya harus melihat ya maknanya seperti apa. Tapi sepertinya seperti pertanyaan Pak Ervan ya. Di sini sebenarnya kan kaitannya juga dengan metaverse ya. Nah, jadi ya mungkin nanti metaverse itu akan berkembang di mana kita bisa berinteraksi secara lebih kelihatan real ya sosoknya, walaupun diwakili oleh avatar ya kita sebut ya Bu ya. Mungkin nanti Bu Oni muncul di metaverse dengan wujud kayak Putri Disney atau apa, itu bisa saja ya terjadi begitu. Sah-sah aja gitu ya. Jadi itu adalah mungkin keniscayaan yang terjadi nanti. Nah, yang jadi masalah adalah apakah arsitektur juga nanti akan membentuk ruang di dalam metaverse itu? Apakah kita juga akan meng-create ruang supaya terlihat nyaman di dalam metaverse itu? Apakah cukup programmer aja atau memang butuh sentuhan seorang arsitek yang mungkin pindah dari gambar kerja menjadi coding gambar virtual gitu ya di suatu metaverse? Karena kalau Bu Ani senang main game ya, kalau main game kan di PS ataupun di PC itu kan arsitekturnya juga cukup baik ya, environment-nya dibuat menarik dan sebagainya. Siapakah yang merancang itu? Nah, itu kan kadang-kadang jangan-jangan kita nanti akan mulai terlibat di suatu dunia yang baru itu untuk menciptakan ruang ketiga di virtual. Mungkin begitu, Bu Oni. Iya, kalau Pak Ervan tadi bilang apakah dimungkinkan gitu. Kalau saya kaitkan sama keynote speaker di awal, anything goes. Mungkin saja. Tapi, nah itu dia ada tapinya. Makanya belum tentu space itu adalah place untuk Pak Firman. Bisa jadi space itu adalah place untuk Bu Kania dan saya begitu. Tapi belum tentu jadi place-nya Pak Firman. Tapi kalau mungkin nggak membuat place tanpa space, anything goes. Semuanya bisa begitu. Nah, semua bisa. Tadi Pak Firman juga sempat bilang kita udah terbiasa begitu ya dengan pandemi. Kita terbiasa ketemu secara virtual begitu. Tapi ketika pandemi itu sudah mulai turun begitu dan kita sudah mulai berinteraksi, kita rindu untuk mungkin tiba-tiba di mall penuh gitu. Saya malah membayangkan kalau kita kembali ke alun-alun. Kalau alun-alun kemudian memiliki pemaknaan place-nya sudah lebih advance, siapa tahu someday mungkin jadi co-working space begitu ya, atau co-working place gitu. Tapi ketika kita sudah mulai rindu suasana alun-alun yang natural, suasana alun-alun yang alun-alun banget di masa-masa kita dulu waktu kecil, alun-alun bagaimana sih gitu. Berarti artinya kalau secara esensi akan lebih baik alun-alun bisa dikembalikan kali ya kepada fungsi yang asli, karena sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya sudah secara mendasar seperti itu gitu. Dengan kemajuan teknologi kan ya mungkin akan banyak sekali temuan-temuan. Sekarang aja makan ayam aja bisa pakai coklat begitu kan. Tapi ada satu waktu kerinduan bahwa kita pengennya itu ya udah yang original begitu. Nah, saya membayangkan kalau kita bicara tentang place pada alun-alun, mungkin kemungkinan ada perubahan aktivitas di sana ya, bukannya banyak sekali aktivitas. Kalau tadi Bu siapa ya tadi Bu Ita ya sampaikan, sekarang udah aktivitasnya sudah tidak sejarang dulu, jadi lebih sering begitu ya.
saya membayangkan apakah mungkin ya itu dikembalikan juga begitu ke masa-masa seperti lampau gitu. Dulu kita sering masih kecil mendengar suara kuda lewat gitu ya. Sekarang kan jarang-jarang ya, banyaknya motor mobil gitu. Makanya saya membayangkan kalau tadi Pak Firman bilang pandemi sudah hampir jadi endemi misal begitu ya, kita rindu untuk kembali ke ruang-ruang yang dulu, tapi begitu kita buka rumah gitu ya, ngelihat ternyata dunia udah cukup berubah. Berarti ada esensi yang harus sebetulnya dipertahankan begitu ya, bukannya ya. Tapi apa yang kira-kira didapat nih kira-kira dari alun-alun? Jujur saya belum pernah sih jalan ke Kauman, tapi sejauh yang saya bayangkan mungkin better kembali ke netral. Tapi ini ada pertanyaan nih, bukannya nih, dari Bapak Hendrawan Winata. Saat ini saya lihat seperti di Bogor, Surabaya membuat space yang mereka sebut alun-alun, namun tidak memenuhi kaidah yang seperti yang sudah ada. Apakah saat ini ada definisi baru untuk alun-alun? Apakah taman luas di kota bisa kita sebut sebagai alun-alun? Oh, ini ada tentang alun-alun ya. Gimana bukannya? Iya, saya coba menjawab ya Bu Oni. Jadi kalau ditanya apakah saat ini ada definisi baru untuk alun-alun, ya belum. Alun-alun yang kita pakai saat ini tuh masih menggunakan definisi yang lama seperti yang sudah saya paparkan di materi saya. Jadi bentuknya persegi begitu kan, ada 4 karena pencerminan konsep Moncopat Moncolimo, di mana sekelilingnya itu terdapat tatanan fungsi alun-alun yang sebelah barat itu masjid, kemudian utara selatan itu bangunan pemerintahan, dan sebelah timur itu adalah pasar gitu. Nah, terkait dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang saat ini, tentu kan ada perubahan perilaku, ada perubahan aktivitas, perubahan habit tadi seperti yang sudah Pak Firman ceritakan tadi ya. Mulai ada third place, bahkan mungkin akan ada fourth place dan mungkin fifth place begitu Pak Firman ya, dan berikutnya begitu. Nah, definisi-definisi ini pun juga sama dengan alun-alun begitu. Nah, terkait dengan penelitian saya ini pun mungkin selain membuahkan desain guideline, itu juga apakah bisa menggali makna alun-alun itu apakah tetap sama seperti yang dulu atau bisa jadi berubah seiring dengan perkembangan zaman yang ada begitu. Nah, ini kan perlu penggalian, pendalaman penelitian lebih dalam lagi Bu Oni. Jadi memang untuk definisi barunya itu memang belum ada. Definisi yang kita pakai sampai saat ini itu masih definisi yang lama, karena kan alun-alun sendiri itu tatanan fisik yang khas yang hanya ada di Jawa kan. Kalau di Palangkaraya nggak ada alun-alun ya Bu? Kami nggak menyebutnya alun-alun sih, nggak ada. Tapi kalau ruang terbuka ada. Ya, kalau ruang terbuka kan ada, tapi yang mempunyai makna filosofi seperti alun-alun itu kan sepertinya hanya ada di Jawa begitu Bu Oni. Jadi ketika menemui alun-alun baru dengan fungsi yang baru seperti yang dirombak yang ada di Surabaya misalnya, ya itu kita perlu kembalikan lagi ke makna alun-alun yang saat ini ada gitu. Apakah itu masih disebut alun-alun atau tidak gitu. Tapi jika memang harus menemukan makna alun-alun yang baru, nah itu kan perlu pendalaman penelitian yang lebih dalam lagi. Mungkin begitu Bu Oni yang bisa saya. Iya, sebetulnya pertanyaan Pak Hendra juga bisa menjadi satu ide apa PR gitu ya. Kok jadi kayak ada kemungkinan karakteristik atau kriteria sebuah alun-alun itu bisa berkembang seiring dengan berjalannya waktu begitu ya, karena ini katanya kalau di Bogor dan Surabaya banyak space yang disebut sebagai alun-alun begitu, dan ya ini mungkin nanti akan jadi temuan bukannya sendiri gitu, bisa sekaligus menjawab pertanyaan yang dari Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra untuk pertanyaannya, dan
Ya, ini sebetulnya menarik ya, Bapak Ibu. Banyak sebetulnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi nanti waktunya nggak cukup. Tapi ya cukup appreciate dengan topik yang dibawakan oleh kedua pemateri kita. Tadinya saya berpikir ya, satu third place, satu alun-alun. Kira-kira ini ada benang merahnya enggak ya di antara keduanya gitu. Tapi ternyata sangat ada gitu. Dan ini membuka wawasan yang baru untuk kita bahwa satu tempat, satu place begitu ya bisa diputuskan oleh satu pemaknaan. Entah itu, nah ini tadi ada yang bilang bisa individu, bisa dong berarti. Ada juga yang secara kolektif juga bisa dong berarti. Nah ini menjadi wawasan yang cukup baru dan luas. Oke, untuk ini tidak ada pertanyaan lagi. Ya, kayaknya tidak ada pertanyaan lewat. Kita langsung saja Bapak Ibu karena sudah seluruh pertanyaan sudah terjawab, maka mungkin saya mempersilahkan kepada masing-masing pemateri untuk bisa menyampaikan closing statement-nya di akhir sesi ini. Kepada Bu Kania terlebih dahulu, silahkan Ibu. Ya, sesuai dengan tema topik yang saya dan Pak Firman berikan pada hari ini, yaitu refinding placemaking. Itu bagaimana sih kita mungkin sedikit jalan-jalan lah begitu untuk mencari gitu atau menemukan makna pada sebuah tempat atau place gitu, bahwa place ini bisa sebagai identitas sebuah kota atau sebuah tempat atau ciri khas ya yang nantinya bisa menjadi ciri khas, tidak hanya sebagai identitas saja begitu. Mungkin begitu Bu Oni. Baik, terima kasih Ibu Kania. Monggo Pak Firman, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Oni. Ya, jadi mungkin betul benang merahnya kita sama-sama memakai istilah place ya di judul kami, Bu Kania dan saya. Walaupun mungkin kalau diturunkan third place ini lebih memaknai detail ya terhadap karakter-karakter apa yang memang bisa menjadi suatu third place. Cuma memang tadi saya mencoba melihat third place itu dengan kaitannya terhadap digital lifestyle yang muncul ya di kita, di dunia kita juga. Dan bagaimana kita mungkin bisa mempertimbangkan memaknai suatu ruang itu akan berbentuk atau akan mengalami transformasi apa ketika digital itu mulai mempengaruhi berbagai macam aktivitas. Apakah memang akan ada suatu pendekatan ruang yang baru? Nah, ini mungkin kita bisa lihat dari skala mikro, mulai dari dalam bangunan, bisa mulai skala meso, suatu bangunan dan kawasan sekitarnya, bahkan mungkin juga akan ada dampak secara makro, secara kawasan, kota misalnya. Karena seperti dulu, adanya industri otomotif ya yang muncul di revolusi industri ternyata membentuk suatu kota yang berbeda di Amerika ya, sehingga banyak dikritisi oleh terutama Jane Jacobs ya yang melihat Amerika kok jadi tidak seperti manusiawi lagi gitu ya. Nah, apakah teknologi digital juga bisa membawa suatu kota atau ruang itu menjadi berubah lagi? Nah, ini yang mungkin menarik untuk kita simak. Mudah-mudahan hasil penelitian dari berbagai researcher ya dari seluruh dunia mudah-mudahan bisa mulai mendefinisikan bagaimana suatu ruang place itu bisa beradaptasi dengan adanya perkembangan dunia digital. Mungkin begitu, Bu Ani. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk Bu Kania dan Pak Firman sudah memberikan insight-nya yang sangat luar biasa dan ini sebetulnya juga pasti menginspirasi kita semua terkait dengan materi beliau berdua. Kami mengucapkan terima kasih dan juga tidak lupa terima kasih kepada para serta seminar yang hadir dan memberikan pertanyaan juga pernyataan-pernyataannya. Kami mengucapkan terima kasih. Dan dengan demikian, sesi ketiga, Bapak Ibu, tapi belum selesai ya. Ini baru menutup sesi ketiga pada siang hari ini, karena kita akan beranjak kepada remarks yang akan disampaikan oleh Prof. Purwanto. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menayangkan video ofisial dari S3 Dr. Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital di Unika Sugio Pranoto Semarang.
Ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita selanjutnya akan mendengarkan remarks. Nah, remarks ini akan disampaikan oleh Prof. Purwanto selaku Ketua Program Studi Dr. Arsitektur, Konsentrasi Arsitektur Digital Unika Sugio Pranoto Semarang. Halo Prof. Pur, apakah ada di room? Ada Bu Oni, dari Iya. tadi saya nunggu Oh. terus. Selamat sore, siang menjelang sore, Prof. Pur. Iya, Bu Oni. Iya, ini kayaknya lagi ndak di Semarang ya, Prof ya? Ya, di Surabaya ini, tapi sebentar lagi saya balik ke sekarang. Oke, baik. Ya, monggo Prof. Pur mungkin menyampaikan remarks-nya. Oh, sebentar, Prof. Izin dulu untuk menayangkan profil dari Prof. Purwanto. Profil singkat. Mohon izin ya, Prof ya. Ya. Ya, monggo silahkan kepada Prof. Pur, kami persilahkan. Iya. Izin berbagi layar ya. Apakah ini bisa Sudah terlihat, Prof? Belum full screen aja. Ini bergerak enggak ya? Ini belum full, di saya belum full screen. Bapak Ibu mungkin bisa bantu kalau di layar Bapak Ibu bagaimana? Bentar. Oh, lagi. Oke. Belum full screen. Ya, oke. Ini full screen? Sudah full screen, silakan Prof. Betul, full screen, Prof. Sudah ya. Dan ini bergeser ya? Iya, Prof. Oke, ya. Baik, Ibu Bapak sekalian semuanya. Saya melihat tayangan dan presentasi angkatan ketiga ini luar biasa. Tidak canggung-canggung begitu ya. Apalagi di sini ini ada angkatan pertama dan angkatan kedua begitu ya. Tetap pede dan luar biasa. Presentasinya, materinya, kemudian ini mungkin akan menjadi penelitian disertasi ya yang nanti akan dipoles dan akan dipertajam begitu. Nah, Ibu sekalian semuanya, di penghujung acara ini gitu ya, saya ingin menyampaikan bahwa arsitektur digital ini menyentuh pada semua aspek kehidupan. Mengapa saya mengatakan bahwa menyentuh semua aspek kehidupan begitu? Bahwa seringkali beberapa perguruan tinggi begitu ya, beberapa perguruan tinggi itu membuat mata kuliah arsitektur digital. Bahkan mungkin Ibu sekalian bisa melihat di YouTube gitu ya. Tetapi apa yang terjadi pada saat membicarakan tentang arsitektur digital hanya sebatas bahwa mungkin mengajarkan tentang BIM gitu ya. Betul, bukan itu salah, betul. Bahwa mengajarkan tentang BIM terus kemudian dikemas menjadi arsitektur digital. Tetapi BIM itu adalah bagian dari arsitektur digital. Ya, bukan secara keseluruhan. Saya menganalogikannya itu begini. Kalau saya kepingin mungkin saya ini orang bule gitulah ya, analoginya begitu ya. Saya orang bule terus kemudian saya tertarik dengan kebudayaan Jawa, kemudian saya mengatakan saya kepingin untuk menjadi orang Jawa. Pada saat saya mengatakan bahwa saya menggunakan blangkon itu topinya orang Jawa begitu, terus kemudian saya mengatakan saya sudah Jawa. Apakah bisa? Memang betul blangkon adalah adat dari Jawa. Oh kalau gitu kurang ya. Saya kalau gitu pakai pakaiannya Jawa. Pakaian Jawa itu namanya beskap gitu ya. Pakai blangkon, pakai beskap gitu. Terus kemudian saya mengatakan saya sudah menjadi orang Jawa. Apakah iya? Jadi untuk menjadi orang Jawa nggak bisa hanya sekedar
pakaian saja, tetapi secara keseluruhan filosofi, tata nilai, perilaku, dan semuanya itu menjadi orang Jawa. Demikian juga kalau kita berbicara tentang arsitektur digital, gitu ya. Begitu kita mengatakan bahwa saya mau menggunakan BIM, begitu, bahwa ini adalah arsitektur digital. Betul nggak? Betul. Tapi belum total, gitu. Maka saya melihat merangkai dari semua pembicara, ada 7 pembicara hari ini, itu menyatakan bahwa 7 bagian dari 7 tema yang diangkat tadi itu adalah merupakan satu kesatuan dari arsitektur digital. Kalau tadi kita mendengarkan Pak Rektor menyampaikan bahwa waktu kuliah ada dosennya filsafat ilmu menggambar lingkaran, kemudian Anda membuat titik di situ. Titik itu adalah bagian dari penelitian kita. Memang sulit untuk membicarakan tentang arsitektur digital. Jadi kalau kita berbicara tentang arsitektur digital, saya waktu itu ditanya tentang arsitektur digital. Mengapa kok Anda tidak membicarakan tentang philosophical digital architecture of digital architecture gitu. Jadi harus berbicara tentang filosofi terlebih dahulu. Jadi pada saat kita mengatakan mata kuliah arsitektur digital, kita nggak terus langsung tiba-tiba BIM gitu ya. Tetapi filosofinya bagaimana? Dasar-dasarnya, konsepnya bagaimana? Itu harus diceritakan di awal gitu ya. Nah, kalau kita melihat dalam apa yang diuraikan oleh Pak Uut gitu ya, siapa ya? Kalau Pak Uut itu nama lengkapnya siapa tuh? Saya tuh malah manggilnya Bapak Ahmad Syarifudin. Pak Ahmad gitu ya. Terus kemudian ada tadi Bukania dan sebagainya yang mencoba mengulik tentang cagar budaya dalam beberapa sudut pandang begitulah bisa dikatakan bahwa sejarah arsitektur terutama ada dalam hal ini cagar budaya dan kemudian nanti akan diulik gitu ya, diulik atau dianalisis dari berbagai macam sudut pandang gitu ya, itu merupakan satu upaya-upaya gitu ya. Ini kok dalam kacamata kok bisa jadi akal mata ini, dalam kacamata arsitektur digital itu. Ini nggak tahu tiba-tiba kok tadi bisa berubah seperti itu. Dalam kacamata arsitektur digital, kita membicarakan tentang arsitektur digital itu tidak fisika bangunan. Kita berbicara tentang arsitektur digital tidak hanya software gitu ya, tetapi pada saat kita mengatakan tentang sejarah arsitektur, kalau kita mengatakan tentang cagar budaya, itu kita bisa juga tarik ke dalam arsitektur digital. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sana? Kita bisa mengangkat pemaknaan-pemaknaannya. Tadi kembali saya nyebutnya Pak Uut gitu ya. Pak Uut ini menceritakan tentang sejarah gitu. Sejarah itu arti katanya adalah sebuah pohon begitu ya. Berarti kan ini adalah Pak makna itu ya, tidak hanya sekedar bahwa sejarah itu ya, hanya sejarah adalah sesuatu masa lampau gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Hanya begitu aja, sejarah adalah yang kita nggak boleh lupakan gitu. Tapi ternyata kita bisa mempelajari, kita sudah mengerti tentang makna dari sejarah itu adalah yang lalu, ini dan nanti gitu ya. Yang akan kita pelajari ini adalah pemaknaannya. Berarti kita bisa membuat itu dalam kacamata arsitektur digital di mana orang yang masa sekarang bisa mampu mempelajari masa lalu, pada masa yang sekarang bisa memprediksikan masa yang akan datang. Kemudian tentu saja untuk bisa melakukan seperti itu ada sebuah database yang luar biasa kalau saya mengatakan. Maka bagian mana yang mau dipelajari, yang mau diulik, yang mau ditampilkan di dalam jalanan penelitian disertasi ini.
Saya pernah menceritakan di dalam mata kuliah saya bahwa judul disertasi itu nggak sulit-sulit gitu ya. Jangan terus menggunakan bahasa Inggris begitu, atau bahasa-bahasa yang sulit, atau sesuatu yang saat kita mau membaca saja sudah ketakutan melihat buku ini gitu ya. Ada disertasi yang judulnya hanya kolom begitu aja. Judul disertasinya kolom. Tetapi mengulik gitu ya, dari kolom zaman dulu sampai yang sekarang dan yang akan ada kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang, variasinya seperti apa, fungsinya seperti apa, maknanya seperti apa, itu di dalam sebuah buku disertasi. Gitu. Nah, berarti bahwa sejarah arsitektur itu bisa masuk di dalam kacamata arsitektur digital pula, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat tentang arsitektur digital itu sendiri, gitu ya. Arsitektur digital bisa kita maknai misalkan terkait dengan pembagian-pembagian era. Penelitian terkait dengan era-era di dalam arsitektur digital zaman dulu itu seperti ini. Kemudian karya arsitektur sebelum digital itu muncul itu adalah seperti ini. Kesulitannya apa yang ingin diselesaikan oleh orang di dalam membuat karya penelitiannya ini, karya arsitekturnya ini. Kemudian ada komputer, kemudian komputer itu ada internet, kemudian internet ada ini itu lagi gitu ya, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang canggih. Itu adalah pembagian era. Kemudian teknologi yang sekarang dikembangkan atau sering kali orang menggunakan itu, kita juga bisa memanfaatkannya. Bahkan sekarang orang yang namanya membangun rumah itu tinggal pencet tombol. Printer 3 dimensi itu ada, membangun rumah dengan printer 3 dimensi. Bahannya apa? Bahannya ya mortar, gitu lah. Bukan bahannya plastik, bukan, tapi bahannya mortar. Bentuknya printernya berapa? Gede, gitu ya. Teknologi sudah bisa menjawab dengan hal-hal semacam itu. Berarti kalau kita berbicara tentang teknologi, kita nanti akan berbicara tentang bahan bangunan. Jadi bahan bangunannya bisa disiapkan juga untuk memenuhi itu, gitu ya. Kemudian metode desainnya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu, tadi sudah diulas oleh Pak Beni, gitu ya, tentang metode desain, pembagian era dan sebagainya. Kemudian produknya tentu saja sudah berbeda. Produknya itu bisa saja bentuknya kotak, gitu ya, sampai ada bentuknya yang rumit. Prof. Evi itu mengatakan karyanya Zaha Hadid itu bagus, tapi setiap kali saya masuk di karyanya Zaha Hadid pusing katanya. Nah, itu Zaha Hadid yang di era digital. Ada karyanya Hundertwasser yang belum di eranya digital waktu itu juga sudah membingungkan itu kalau saya masuk ke sana, ini Roma atau karya seni begitu ya. Tapi itulah yang mau nggak mau kita akan terima di dalam perkembangan-perkembangan di dunia ini gitu ya. Kemudian arsitektur digital itu menyentuh semua sub aspek kehidupan kita sebagai berarsitektur gitu ya. Bahan bangunan menjadi sesuatu yang berubah gitu ya, menjadi bagian dari arsitektur digital. Mengapa saya mengatakan bahan bangunan ini menjadi bagian dari arsitektur digital? Sekarang muncul plastik itu menjadi bahan bangunan gitu ya, di mana dulu kita nggak mengenal yang namanya plastik sebagai bahan bangunan. Bahkan kita itu dulu mengenal plastik itu adalah sesuatu yang sifatnya non-permanen. Sifatnya adalah suatu ketika nanti dia akan rusak, kita buang. Tapi kenyataannya kayu yang sekarang adalah bahan bangunan yang non-permanen. Artinya sekarang saya gunakan, besok kemakan rayap, bisa dibuang. Tapi plastik sudah enggak. Ada program studi itu namanya teknik plastik. Ya, itu ada untuk mengembangkan tentang kebutuhan manusia terkait dengan plastik ini sendiri. Belum nanti kalau bagaimana kalau dunia ini dipenuhi dengan plastik, ya nanti mesti dunia itu akan mengalami satu keseimbangan tersendiri. Saya membaca ternyata di Rusia itu sudah mengembangkan ada apa ini namanya ulat yang memakan plastik gitu. Loh, nah nanti kalau ulatnya makan plastik kan itu berarti kita nyiapkan rayap
rayap yang memakan kayu itu kan merusak kayu. Lah ini sekarang ada ulat, berarti nanti kalau ulatnya kemana-mana dia bisa merusak. Nah, itu adalah keseimbangan di dalam kehidupan kita di dunia gitu ya. Bahan bangunan ini kita akan mendukung desain-desain bangunan yang baru, yang aneh-aneh itu bisa kita lakukan gitu. Bu Christine itu tadi mau membicarakan tentang batu bata putih dari bahan yang khas dari Kupang gitu ya. Jangan-jangan nanti setelah menggeluti tentang arsitektur digital, bahan bangunan ini nanti akan bisa menjawab tentang bangunan yang unik-unik gitu ya, untuk dikembangkan dengan batu bata ini. Dan ini nanti Bu Christine yang akan mensuplai ke seluruh dunia begitu ya setelah hasil dari penelitiannya gitu. Terus kemudian apa yang ada di dalam kehidupan kita itu kita berubah. Ya, yang tadinya kita menggunakan meja gambar, kita menggunakan pensil, ini sekarang kita sudah menggunakan komputer. Komputernya saja waktu kita nonton Iron Man gitu ya. Iron Man itu tangannya bergerak-gerak gini, terus kemudian tidak ada komputer di situ, tapi hanya ada hologram di situ. Itu bisa terjadi di saat-saat yang akan datang. Kalau kita masih terpesona dengan AR gitu ya, augmented reality atau VR, virtual reality, tetapi kenyataannya bahwa kita sudah ada mixed reality, sudah ada expanded reality, sudah berkembang jauh cepat sekali. Dulu orang melihat televisi dari hitam putih ke warna itu lama sekali, berwarna sampai menjadi yang tipis itu ya, tadinya gemuk mau jadi tipis itu lama sekali, puluhan tahun. Nah, sekarang begitu tipis itu dari LCD menjadi plasma, menjadi LED plasma dan sebagainya dalam hitungan bulan, saya kira. Nah, kita akan dihadapkan dalam perkembangan ini di dalam pertumbuhan teknologi ini, kita harus belajar dengan cepat. Loh, kalau gitu saya nggak usah belajar sekarang, nanti keluar ada sesuatu yang baru lagi kok, gitu ya. Ya nggak begitu, karena yang baru itu adalah basicnya dari yang lama, gitu ya. Maka kita perlu untuk mempelajari itu dengan baik. Nah, di sini tadi saya melihat ada banyak pesertanya dokter-dokter gitu ya. Peserta dokter-dokter ini mungkin kalau ada yang tertarik untuk kuliah di S3 Arsitektur Digital gitu ya, mengikuti jejaknya Dr. Ridho gitu ya, untuk mempelajari tentang bahwa di sini terkait dengan ventilasi ya, tadi ada yang membahas tentang ventilasi, siapa ya, Pak Ari gitu ya, kita bisa menggunakan software ini sebelum kejadian itu terjadi. Waktu kita merancang ini ruang operasi gitu ya, waktu ruang operasi belum dibuat, kita bisa simulasi dulu. Kalau saya masukkan inletnya di sini, outletnya di situ, kumannya mempengaruhi orang yang sakit, mempengaruhi dokternya atau enggak. Sebelum itu terjadi, kita simulasikan terlebih dahulu. Tidak hanya ventilasi saja, tapi banyak hal yang bisa kita cermati melalui software-software yang bisa kita gunakan. Terima kasih Ibu sekalian semuanya atas presentasinya. Ya, para presenternya tadi sangat luar biasa, menggelitik, dan untuk bisa kita ulik bersama gitu ya nanti dengan promotor dan kopromotor gitu. Dan terima kasih juga untuk para panitia ini ya. Bu Oni ini angkatan pertama gitu ya, tapi ya masih mau untuk membantu di angkatan yang ketiga gitu ya, dengan sukacita gitu ya, semuanya sukacita. Terus kemudian banyak juga mahasiswa angkatan pertama dan angkatan kedua yang selalu setia untuk ikut di dalam acara ini, kemudian juga membantu adik-adiknya gitu ya di dalam setiap kegiatannya. Para panitia luar biasa, terima kasih, saya bangga untuk ini, dan juga untuk Ibu Bapak sekalian semuanya yang hadir di dalam webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih
atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti webinar yang sangat luar biasa ini. Saya kembalikan kepada Bu Oni. Terima kasih Bu Oni. Iya. Salam sukses. Terima kasih banyak, Prof. Nah, ini udah di remarks gitu ya, bahwa arsitektur digital itu tidak sekedar software, tapi banyak sebetulnya yang esensi yang perlu digali di dalamnya. Ini perlu di-note nih untuk semua kita, khususnya mungkin para Bapak Ibu tenaga pendidik yang mungkin concern membagikan ilmu digitalnya gitu ya kepada para mahasiswa, bahwa banyak sebetulnya yang perlu diajarkan begitu ya, tidak sekedar hanya software saja. Nah, Prof Pur, terima kasih banyak. Saya rasa remarks itu tidak hanya sekedar untuk di seminar ini saja, tapi secara personal kepada kami semua juga, pada para mahasiswa juga, terima kasih. Dan Bapak Ibu, mohon sekali lagi kita akan mengambil gambar. Kalau tadi sebetulnya di awal kita ada mengabadikan gambar sebelum Pak Rektor melanjutkan aktivitas tadi pas pagi hari. Tapi ini mungkin kita akan berfoto bersama dulu bersama dengan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, yang sangat setia begitu ya dari tadi pagi hingga hari ini. Nah, nih Pak Robert juga sedang dalam perjalanan, sepertinya saya lihat. Ya, mohon bantuannya Pak Ari, mohon bantuannya sekali lagi ya Pak Ari untuk boleh ambil foto kita bersama. Ya, oke. Siapkan. Oke, saya mulai ya. 1, 2. Ya, sebentar. Terus berikutnya 1, 2. Oke. Ya. Ya, sudah Pak Ari, udah berhasil sudah. ya Pak Ari ya? Sudah. Oke, terima kasih banyak Pak Ari. Ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dengan telah disampaikannya remarks yang di-note oleh Profesor Purwanto, maka berakhir sudah seluruh rangkaian seminar third, Theory Implementations and Rethinking in Digital Architecture. Mohon maaf sekali apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Tak lupa juga saya mengingatkan bahwa program studi Doktor Arsitektur Unika Sugiopranoto memiliki acara rutin setiap Selasa yang dilaksanakan rutin setiap bulan di minggu ketiga hari Selasa dengan topik-topik yang menarik dan sayang sekali Bapak Ibu kalau dilewatkan. Acara rutin tersebut diselenggarakan bersamaan bekerja sama dengan IAI Jawa Tengah. Ya, akhirnya saya Oni Dian Sanita mengucapkan selamat Dies Natalis yang ketiga untuk program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Unika Sugiopranoto Semarang. Selamat sore, salam sehat dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Oni. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat siang.